Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depratiwi. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Di sini saya akan membahas tentang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebelumnya, saya akan membahas tentang sejarah kawasan. Sejarah kawasan berikut ini adalah rangkaian singkat sejarah pembentukan Taman Nasional Bromo dari berbagai status cagar alam hingga menjadi taman nasional. Yang pertama adalah cagar alam Laut Pasir Tengger seluas 5.250 hektar menunjukkan pada surat Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 21 Februari 1919. Dan selanjutnya yaitu Carga Alam Ranu, Seregules seluas 96 hektar ditunjuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Desember 1922. Dan yang ketiga adalah Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.350 hektar ditunjuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 4 Mei 1936. Dan yang keempat adalah Taman Wisata Tengger Laut Pasir seluas 2,67 hektar yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian pada tanggal 13 Maret 1981. Dan yang kelima adalah Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380 hektar ditunjuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian pada tanggal 2 Mei 1981. Dan yang keenam adalah Taman Wisata Ranu Panirugules seluas 96 hektar yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Juni 1981. Dan yang ketujuh adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 58 hektar yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982. Dan yang kedelapan adalah Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang seluas 50.276,20 hektar yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 Mei tahun 1997. Dan selanjutnya adalah luas dan letaknya. Seperti yang di slide ini, luas pada keseluruhan Taman Nasional Bromo adalah 50.276,20 hektar yang terdiri dari 50.265,95 hektar untuk daratan dan 10,25 perairan atau danau. Dan selanjutnya adalah batas-batas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari 1. Barat. Barat meliputi Kabupaten Malang yang terdiri dari 5 wilayah kecamatan. 5 wilayah kecamatan antara lain Tirtoyodo, Walak, Poncokusumo, Tumpang, dan Jabung. Dan di bagian timur, Kabupaten Purbolinggo meliputi Kecamatan Sumber dan Kabupaten Lumajang, wilayah Kecamatan Gucialit dan Senduro. Sedangkan bagian utara Kabupaten Pasuruan, wilayah Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, dan Lumbong,
Kabupaten Purbolinggo, wilayah Kecamatan Lumbang dan Sekarpura. Dan yang terakhir ada bagian selatan, yaitu Kabupaten Malang, antara lain wilayah Kecamatan Ampel Gading dan Tirtoyudo, serta Kabupaten Lumajang, wilayah Kecamatan Pronowijowo dan Candipuro. Dan selanjutnya saya akan membalas tentang iklim yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Iklim di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki suhu yang relatif rendah dan kadar udara yang tipis. Suhu udara di kawasan Taman Nasional tersebut berkisar antara 50 sampai 220 derajat Celcius. Suhu terendah terjadi dini hari di puncak musim kemarau antara 30 sampai 50 derajat Celcius, bahkan di beberapa tempat sering bersuhu di bawah 00 derajat Celcius. Khususnya di Ranu, Kumbolo, dan Puncak Mahameru, suhu maksimum berkisar antara 200 sampai 220 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smith Ferguson adalah tipe iklim yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berbagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe A meliputi daerah Semeru bagian tenggara, tipe B dengan nilai Q sebesar 14,36% meliputi daerah Semeru bagian selatan, puncak lereng Semeru bagian timur. Tipe C daerah Argowulan, Penanjakan, Kenciri, Blok Argosari, Ranu Kumbolo, dan Jambangan. Dan tipe D dengan nilai Q sebesar 43,86% meliputi daerah Laut Pasir, Ngadas, Ranupani, Blok Watu Pecah sampai dengan Poncokusumo. Selain itu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di sekitaran Laut Pasir mempunyai kelembapan udara yang cukup tinggi, yaitu maksimal mencapai 90-97% dan minimal 42-45% dengan tekanan udara 1007 sampai 1015,7 mm Hg. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang topografi. Topografi lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada dasarnya berada pada puncak Pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Pegunungan Jambangan, yaitu pada kawasan Gunung Semeru, yang membentang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 20-30 km. Topografi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru didominasi dengan gunung-gunung dan bukit terjal. Gunung-gunung yang terdapat di komplek Pegunungan Jambangan antara lain yaitu Gunung Getong yang memiliki tinggi 2.951 mdpl, Gunung Malang, Gunung Widodaren, Gunung Pengangon, Kilik, Gunung Anyek-Anyek, dan Gunung Semeru. Yang merupakan gunung tertinggi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yaitu gunung-gunung yang terdapat di komplek Pegunungan Tengger adalah Gunung Jantur, Gunung Liderledel, Gunung Penanjakan, Gunung Batok, Gunung Widodaren, dan Gunung Bromo. Kemiringan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bervariasi mulai dari pegunungan, berbukit-bukit dengan lereng, landai sampai curam dan bergelombang. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang geologi.
Geologi dan tanah secara umum di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan daerah vulkanis dengan formasi geologi dari kegiatan gunung api kuarter muda dan gunung api kuarter tua. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki jenis batuan abu pasir atau tuff dan vulkan intermedia sampai basis dengan fisiografi vulkan dan asosiasi andesol, kelabu, dan regosol kelabu dengan bahan induk abu atau pasir dan tuff intermedian sampai basis. Bentuk struktur geologi ini menghasilkan batuan yang tidak padat dan tidak kuat ikatan butirannya sehingga mudah tererasi, terutama pada musim penghujan. Dari batuan yang membentuk jenis tanah yang cukup beragam di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jenis tanah yang ada adalah andesol, regosol, latosol, litosol, dan kompleks Mediterranean kuning. Kompleks Mediterranean yaitu merah kuning, regosol dengan latosol, kompleks Mediterranean dengan litosol. Jenis tanah yang ada merupakan tanah yang termasuk subur karena terbentuk dari abu vulkanis dan aktivitas Gunung Merapi yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hidrologi sebagai daerah vulkanik kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai pola tata air permukaan, di mana air terdapat berlimpah pada saat musim penghujan, sedangkan pada saat musim kemarau air permukaan sulit diperoleh, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena semua air yang menggenang di permukaan tanah selama musim hujan cepat hilang, merebes, atau terserap ke dalam lapisan tanah yang lebih bawah. Air tanah yang ada merupakan air hujan yang merebes melalui sebaran batu gunung bergerak masuk ke dalam lapisan batuan di bawah, yaitu batuan lempeng yang kedap air pada musim penghujan. Sungai yang ada di area batuan gunung api tidak akan langsung meluap, tetapi sebagian air yang ada akan terserap dalam tanah dan akan mulai meluap jika air tanah di daerah rebesan mulai penuh pada saat musim kemarau. Maka seluruh permukaan yang terdiri dari sebaran batu lepung akan terbuka dan daerah rebesan yang tidak terlalu terlindung akan cepat menjadi kering dan mata air yang ada di debitnya akan menurun. Keadaan biologi, yaitu ekosistem. Ekosistem dari suatu kawasan ditentukan oleh unsur pendukung ekosistem itu sendiri, terutama jenis tumbuh dan satwa yang dominan terdapat dalam area tersebut, baik jumlah ataupun persebarannya. Secara umum, ekosistem kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbagi menjadi ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada umumnya berupa hutan. Meskipun demikian, dapat dijumpai tipe-tipe khusus seperti laut pasir dan ekosistem puncak gunung Bromo dan Semeru. Berdasarkan perbedaan tinggi tempat dan perbedaan suhu, formasi hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibagi menjadi 3, yaitu 1. Zona submontane yang terdiri dari 750 sampai 1500
mdpl. Pada zona ini secara keseluruhan tergolong tipe hutan hujan tropis dataran rendah sampai pegunungan dengan tingkat keanekaragaman jenis dan keanekaragaman yang paling tinggi. Formasi ini merupakan hutan primer dan bisa dijumpai di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, bagian Semeru Selatan, Semeru Timur, dan Semeru Barat. Tegakan pada hutan ini terdiri dari pohon besar, Tegakan pada hutan ini terdiri dari pohon-pohon besar dan tinggi berusia ratusan tahun hingga membentuk lapisan tajuk yang dominan. Pada zona ini didominasi oleh jenis-jenis dan famili Fagiaceae, Moraceae, Anacalgiaceae, Sterculiaceae, dan Rubiaceae. Jenis tumbuhan bawah dan liana sangat melimpah antara terdiri dari berbagai genus, Calamus, Piper, Asplenium, Begonia, serta famili Analcadiaceae, Araceae, Poaceae, dan Zingiberaceae. Pada zona ini terdapat ekosistem hutan bambu yang cukup luas, yaitu 500 hektar, serta merupakan habitat berbagai jenis anggrek dan alam baik yang tumbuh sebagai epit maupun terestrial. Dan yang kedua adalah zona montana, terdapat di ketinggian 1.500 sampai 2.400 mdpl. Pada zona ini sebagian besar merupakan hutan sekunder yang keanekaragaman jenisnya sudah mulai berkurang dan didominasi jenis tumbuhan pioner yang tidak dapat hidup di bawah tajuk yang tertutup. Secara umum pohon yang mudah dijumpai di zona ini adalah antara cemara, kemalandingan, akasia, serta tumbuhan bawah seperti tanah layu, edelweiss, sendaro, alang-alang, paku-pakuan, rumput merakan, dan calingan. Di kaldera Tengger terdapat ekosistem yang khas, yaitu ekosistem laut pasir yang massa tanahnya merupakan endapan vulkanik dengan bahan induk abu dan pasir batuan. Hasil aktivitas Gunung Bromo yang sudah mengalami pelapukan bertahun-tahun. Laut pasir Tengger ditumbuhi oleh vegetasi yang tahan terhadap kondisi alam pegunungan serta pengaruh asap belerang yang keluar dari kawah Gunung Bromo. Dan yang terakhir adalah zona subalpin yang berada di ketinggian 2.400 mdpl ke atas. Pada zona ini ditumbuhi pohon-pohon yang kerdil, pertumbuhannya dan miskin. Jenis-jenis yang dominan pada ketinggian adalah mentigi dan cemara gunung. Di beberapa tempat juga dapat dijumpai kemalandingan gunung dan bunga edelweiss. Di Gunung Semeru pada ketinggian lebih dari 3.100 mdpl kondisi merupakan hamparan abu, pasir, dan batuan, tanpa vegetasi sama sekali. Selanjutnya adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat 5 buah danau, yaitu 2 buah air terjun, 28 mata air, dan 25 sungai. Tambahannya yaitu 1 buah danau adalah setelah dilakukan inventarisasi tersebut, yaitu Danau Tompe 0,5 hektar. Sebuah telaga terletak di ketinggian 900 meter dpl, yaitu Rano Daringun, dan 4 lainnya di atas ketinggian 2.000 mdpl, yaitu Rano Pani dan Rano Regolo, serta Danau Tompe dan Rano Kumbolo.
Ranupani, Rugulo, Tompe, dan Kumbolo merupakan danau vulkanik yang secara geologis terbentuk dari celah kawat dari gunung berapi yang sudah mati. Danau yang berada di kawasan pada umumnya berupa danau tahda yang merupakan kumbangan air yang tidak mempunyai sumber sendiri. Ranu Kuning yang terletak di Desa Ranupani juga merupakan danau tandon hujan, hanya Ranurugolo yang diduga mempunyai sumber sendiri. Flora di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu hutan tropis di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah habitat bagi hampir sekitar 1026 jenis flora, di mana 226 diantaranya merupakan famili Orchidaceae atau anggrek yang memiliki nilai ilmiah tinggi, serta 260 tanaman obat-obatan atau tanaman hias. Dari 226 famili anggrek yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 18 jenis diantaranya adalah jenis endemik Jawa Timur dan 7 jenis diantaranya merupakan jenis endemik Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe ekosistem submontana, montana, dan subalpin dengan pohon-pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, antara lain cemara gunung, jamuju, edelweiss, dan berbagai jenis anggrek dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat banyak rerumputan, centinggi, akasia, cemara, dan lain-lain. Fauna Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat 158 jenis satwa liar yang terdiri dari kelas mamalia 22 jenis, apes 130 jenis, dan reptilia 6 jenis. Dari hasil inventarisasi tahun 2007 di Ranupani ditemukan 47 jenis burung. Satwa yang terdapat di Taman Nasional ini antara lain luwak, rusa, monyet, kera, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, ajak, dan berbagai jenis burung seperti alap-alap, burung rangkong, elang, ular, sisir gunting hitam, elang bondol, dan belibis yang hidup di Ranupani, Ranurugolo, dan Ranu. Selanjutnya adalah akses Taman Nasional Bromo. Taman Nasional ini adalah salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur. Dengan adanya penerbangan langsung Malang, Jakarta, dan Malang dan Pasar, diharapkan jumlah kunjungan wisata asing maupun domestik akan semakin meningkat. Selain Gunung Bromo yang merupakan daya tarik utama, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Meski demikian, untuk sampai ke puncak Semeru tidaklah mudah mendaki Gunung Bromo. Dan para pendaki diharuskan mendapatkan izin dari kantor pengelola Taman Nasional yang berada di Malang. Penggemar hiking disarankan untuk mengambil rute dari Malang karena bisa menikmati keindahan lautan pasir lebih panjang. Start point dapat dimulai dari Ngadas yang merupakan desa terakhir yang berada di kawasan Taman Nasional, serta tempat untuk melengkapi perbekalan terutama persediaan air, karena setelah ini tidak akan dijumpai sumber air. Terima kasih, demikianlah hasil tugas saya tentang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu, ada filosofi Aldewis mengatakan, cinta sejati memerlukan pengorbanan, perjuangan, dan juga kesungguhan untuk mendapatkannya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.